Pak Roni, saya bingung nih. Monitor buat PS5 saya apa ya, Pak? Jangan panik, Pak. Saya punya solusinya. Ini dia teknologi monitor komputer termuktahir dari ViewSonic. ViewSonic XG270Q. Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Monday. Dan hari ini hari yang sangat gue tunggu-tunggu. Hari di mana kalian melihat community post dan melihat Aldo duduk di sebuah monitor. Itu bukan Photoshop. Itu emang dia duduk di atas, bertapa meditasi di atas sebuah monitor ViewSonic Elite SG270Q yang akan gue gunakan dan akan gue review juga sekarang buat kalian. Tapi jangan minta gue untuk duduk di atasnya karena gue juga nggak berani ya. Mending gue anak baik-baik kayak di sini, oke? Jadi ViewSonic Elite XG270Q ini menarik karena dia itu mengambil sweet spot untuk 27 inci 2K dan dia itu 1.6 Hz, di mana di bawah dia itu ada yang 240 Hz dengan Full HD. Di atas dia ada yang speknya sama, cuman warnanya itu jauh lebih bagus. Jadi itu lebih ditujukan untuk gamer dan content creator, tapi bukan yang profesional banget, yang warnanya itu harus bagus banget. Jadi ini adalah SG270Q. Tapi saat itu kalau kalian mau yang curve, dia juga ada yang QC. Nah, di sini karena ViewSonic ya adalah orang yang sudah lama, produsen yang sudah lama main di ranah monitor, gue sama apresiasi cara dia ngebikin sebuah unboxing experience untuk monitor ini. Jadi berbeda dengan semua monitor yang akan merusak styrofoam kalian kalau dibuka, ini tuh bisa dibuka begini. Nah, jadi ketika dibuka, kalian mau narik, itu gampang banget. Tinggal kalian buka atasnya, kalian tarik, itu semuanya udah aman banget. Which is a good thing, dan ini gue rasa harus dicontoh untuk brand-brand motor lain. Untuk barang-barang yang dapat selain monitor, itu kalian dapat DP to DP, terus ada 2 kabel power dan juga 1 USB downstream. Dan nanti gue akan jelasin lebih lanjut dan juga manual. Jadi, daripada kita menghabiskan terlalu banyak waktu di unboxing ini. Coba masukin dulu. Oke. Ya udahlah, nyangkut. Oke, kita ngebahas monitornya aja karena di sini udah gue colok ke laptop gue yang GTX 1060. Jadi kalian jangan merasa monitor saya dan juga laptop saya kenceng. Tidak. Nanti gue akan berpindah ke depan, tapi di sini gue akan bahas sedikit dulu dari sisi desainnya dan juga ergonomisnya. Jadi untuk motor ViewSonic ini dia itu berbagai arah, ya, berbagai mata angin. Jadi kalian tuh bisa kayak ini lurus, kalian bisa, ini gue takut jatuh, jadi gue turunin dulu. Kalian bisa puter untuk 90 derajat. Ini bisa jadi 90 derajat. Ini juga bisa ke kiri, itu aman. Terus kalian bisa swivel kiri kanan, jadi kalau kalian mau ngasih lihat teman kalian itu bisa juga. Dan juga bisa tilt atas bawah. Terus dia bisa height adjustment juga, ini bisa turun segini, dan bisa naik segini. Itu cukup jauh sih. Dan I guess that's it. Ini kayaknya ada yang ketarik kabelnya, jadinya mati, sorry. Selanjutnya untuk monitor sendiri, dia itu VESA 100x100. Kalau kalian beli VESA yang di e-commerce biasanya itu mungkin nggak masuk karena dia itu bentuknya butterfly, jadi bisa diputar 90 derajat. Itu pro tip dari gua. Dan tambahannya, kita bisa ngomongin dari sisi RGB-nya. Cuman di sini agak susah dikasih lihat karena di belakang gua, mungkin nanti ada di B-roll, dia itu ada hexagon RGB-nya. Mungkin gampangnya gua bisa masih lihat cuplikan dikit aja. Nah, di sini ada RGB-nya dan di sini bawah juga RGB-nya. Jadi ini semuanya bisa dikontrol dengan si motor sendiri. Nah, untuk gimmicknya sendiri dia punya headphone hook. Tadi kalian bisa lihat gue ngegantung headphone gue. Terus dia ada mouse anchor juga. Ini buat semacam mouse bungee dan dia ada di kiri kanan. Jadi dia cukup consider untuk orang kidal atau mungkin cukup terpakai untuk kalian yang pakai mouse dan keyboard. Kalau gue pribadi enggak, karena kalian bisa lihat setup gue itu full wireless. Jadi sayang sekali untuk gimmick ini nggak gue gunakan. By cable management juga ada satu cutout hexagon di sini dan juga untuk standnya itu udah kuat banget dan gue suka banget dari detail standnya, ada metal brush gitu di bagian bawah. Oke, gue majuin dikit lagi. Nah, sebelum ngebahas ke bagian depan ya,
Di sini untuk connectivity-nya itu I/O-nya, dia punya DP 1.4, dua HDMI 2.0, 3.5 jack itu untuk audio out, dan dia itu dari dari si monitor sendiri, dia udah punya dedicated speaker 2x3 watt. Terus dia punya USB downstream itu biar bisa connect jadi USB hub ke laptop kalian, dan 3 USB 3.2 Type A, di mana satu itu punya fast charging 5 volt 2,1 ampere, sisanya 0,1 ampere, dan satu lagi itu adalah power untuk DC in-nya. Oke, jadi mungkin gue akan pindah ke depan karena gue harus ngebahas OSD ke kalian. Oke, berpindah ke depan, di sini gue akan ngasih lihat dikit di OSD-nya. Jadi di OSD sendiri kalian bisa pakai joy button yang di tengah, dan di sini dia akan mengakses ada game mode, ada display, ada input select, ada audio adjust, audio adjust, dan setup menu. Jadi di sini untuk game mode sendiri lebih ke kayak tampilan warna-warna yang udah di preset yang ada. Terus untuk display, dia itu lebih ke fitur-fiturnya kayak adaptive sync-nya nyala, untuk SDR-nya nyala, overclocking-nya nyala, dan response time OD, dan semua yang biasa berhubungan sama urusan warna dan segala macamnya. Terus untuk input select cuma ada HDMI 1, 2, dan DisplayPort. Ada audio adjust, ini untuk volumenya. Kalau kayak yang tadi lihat sendiri ada speaker, di sini ada volumenya sendiri. Dan juga ada setup menu tuh kayak language select. Terus ada juga crosshair di sini ya. Jadi kalian tuh bisa kayak ada nambah crosshair di tengah-tengah. Jadi buat membantu kalian curang gitu kan. Terus selain itu juga ada LED RGB, di mana LED RGB ini buat ngasih lihat warnanya. Di mana ini bisa jauh lebih kalian ekspor kalau kalian tuh pakai USB downstream to PC kalian, karena di sana bisa diekspor. Jadi di sini mungkin gua akan langsung jelasin aja. Ada aplikasi untuk LED display controller di sini yang memang dimana kalian tuh nggak usah ngeklik joy button lagi, semuanya bisa diganti dengan mouse, crosshair dan segala macam bisa dimatiin dengan si barang ini. Nah di sini gue mungkin crosshairnya masih nyangkut, jadi crosshairnya mau gue matiin dulu. Crosshair di off dulu, off. Oke. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini ada RGB, dia ada rainbow cycle, ada breathing, waterfall, elite, jazz, elite global. Cuma di sini karena gue nggak colok USB downstream ya, itu gue nggak bisa ganti langsung. Cuma nanti mungkin di B-roll bakal lebih kelihatan. Dan ini ada RGB Alliance. Ini salah satu yang menarik karena dia itu kerjasama sama Razer dan juga Thermaltake. Jadi ketika kalian menggunakan Free-Flow Razer dan kalian menggunakan cooling ataupun fan ataupun casing dari Thermaltake, itu bisa punya satu RGB yang senada. Jadi kalau kalian pakai monitor ViewSonic, pastikan Free-Flow dan casing kalian tuh itu. Oke, kita ngebahas ke layar sendiri. Layar sendiri ini adalah sebuah layar 27 inci 2K. Warnanya itu karena gue sama ini kan pakai Dell U2715H, salah satu monitor yang cukup terkenal di masanya kayak berapa tahun yang lalu. Dan untuk dari segi warna itu bisa dibilang di sini lebih warm dan warnanya itu jauh lebih apa istilahnya? Lebih kaya gitu. Kayak range warna itu lebih jauh dibandingkan si Dell itu. Tapi kalau kalian coba lihat sekilas mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau kalian perhatiin kayak dengan wallpaper yang sama, apa yang kalian tonton sama, itu kan akan melihat sebuah perbedaan untuk urusan warna. Jadi itu udah emang 93% di CIP3 dan juga sRGB itu di 147%. Jadi sebenarnya untuk urusan warna itu udah aman banget, kecuali kalian tuh benar-benar profesional banget yang perlu monitor-monitor yang benar-benar digaransikan kayak di CIP3-nya itu tinggi banget, dan itu kalau dites itu akan aman. Cuma karena kita nggak ada Spider 4, itu gue nggak bisa tes, gak ada data, jadi semua itu by penglihatan mata gue aja. Dan mungkin akan berbeda di kalian karena ini kamera dan juga nanti ada pewarnaan dan segala macam ya. Nah, mungkin paling gampang gue akan ngasih lihat dari Valorant sendiri. Di sini ada 165 Hz ya, karena gue juga dengan GT 1060 dengan settingannya low di 2K itu udah dapat juga untuk 165-nya. Tapi mereka nggak bisa lihat seberapa smooth ya Fit ya, karena ini kan di di monitor juga. Cuman dari UFO test itu untuk ghosting dan stutteringnya nggak ada masalah sama sekali. Jadi sebenarnya ini monitor yang udah oke banget untuk performa dan juga warna. Nah jadi kalau kalian nggak bisa lihat, gue kasih lihat aja sedikit untuk kiri kanannya juga, yang gue nggak tahu apakah akan berguna untuk kalian. Oke, biar nggak lama-lama, harusnya itu aja. Ini yang tadi gue bilang, tadi yang Synapse, ini ada ViewSonic juga di sini. Nah, moving on, kita akan bahas dari sisi PS5. Maaf, gue kagok. Gue bukan anak PS5, jadi gue agak-agak nggak tahu cara nyalainnya gimana. Gue mainnya Nintendo kan. Di sini gue akan ganti dulu ke HDMI 1 harusnya. Oke, HDMI 1 apakah nyala? Apakah HDMI 2? Sepertinya HDMI 2. Oke, kenapa ada PS5 di sini? Karena hal menariknya adalah PS5 sendiri bisa bermain game-game yang 120 Hz dan beberapa game dong sih so far, kayak ada Devil May Cry, Borderlands,
terus ada juga apa sih namanya, Devil May Cry, Borderlands, Call of Duty. Jadi nggak semua game bisa 120 Hz, cuma di sini gue akan tampilin ke kalian. Nah ini hal yang menarik juga karena kalian bisa lihat for best picture quality change resolution to 2560 on 440. Nah kenapa ini menarik? Karena kalau kalian main PS5, kalian pasti tahu kalau monitor kalian itu di downscale ke 1080p atau 4K sekalian. Nah di sini karena dia pakai signalnya 4K, maka dia itu bisa pakai signal QHD yang itu di beberapa hybrid gamer tuh mungkin nggak dapat karena selama ini semuanya either di downscale ke 1080 atau ke 4K sekaligus. Jadi ini cukup menarik dari ViewSonic karena mereka bisa melakukan hal itu. Jadi untuk para hybrid gamer ini adalah hal yang bisa dibilang membahagiakan. Oke. Agak ribet ya PS ya, nggak kayak Nintendo. Nah di sini gue akan kasih lihat kalau kita lagi main Devil May Cry, nanti gue akan kasih lihat kalau dia itu bisa berjalan di 120 Hz. Kita ke setting, ayo PS5 katanya kencang nih. Oke, so gue akan langsung ke, nah Devil May Cry itu salah satu yang bisa 120 Hz sampai Special Edition. Nih, kalau kalian ke graphics dan kalian nyalain high frame rate mode-nya dan kalian balik ke home screen, bentar, home screen tuh dari mana aksesnya? Dari sini, oke. Kalian ke home screen dan kalian ke settings, kalian ke screen. Nih, kalian bisa lihat ini masih 4K 60. Nah, ketika gue balikin nanti ketika masuk in game, dia akan berubah ke 1080 120. Oke, ada perubahan di sana. Nah, dia sudah 1080 120, which is kalian bisa menikmati konten 120 di monitor ini kalau main game. Oke, dikit aja sudah untuk PS5 karena pertama dia 120 dan dia bisa tetap di QHD. Dan sedikit lagi sebelum gue masuk ke kesimpulan, satu hal selain warna tadi, di sini dia punya SDR. Jadi di sini gue akan nyalain dulu SDR-nya, display settings, dan kita nyalakan dulu SDR-nya. Nih, dan kalian akan bisa melihat hal yang menarik karena gue selalu nonton Batman 4K SDR kalau kita ngomongin SDR. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini dari cap Batman-nya sih ini 720 sih. Mungkin nanti akan ada di B-roll aja untuk yang lebih baik lah pakai 4K SDR yang John Wick biasanya. Tapi di sini dia SDR 400. Jadi selain warna oke, dia ada SDR 400. Oke. Jadi kesimpulannya, monitor ViewSonic SG270Q ini dihargai 8,7 juta. Kita ngomongin dari sisi sweet spot, dia itu udah ngambil sisi sweet spot dari 27 inch 2K 165 Hz karena untuk 4K 27 terlalu kecil, untuk ke Full HD 27 terlalu besar. Dan dari sisi performa, dari main game gue nggak ada masalah sama sekali, gue nggak ngerasa ada ghosting, gue main Valorant juga jadi top frag 2 kali ya. Jadi pelajarannya adalah beli monitor mahal biar jago main Valorant, bukan peripheral mahal. Dan juga untuk masa warna ini oke banget, walaupun gue udah nggak ngedit, tapi setidaknya untuk memanjakan mata gue, 93% di CP3 yang tidak gue tes karena gue nggak punya spider, itu udah oke banget. Dan kalau gue mau entertainment, gue tinggal nonton dengan SDR gue nyala, dan walaupun bukan SDR yang SDR10, yang SDR 1000, karena brightness dia mentok 400, tapi menurut gue itu udah sebuah bonus yang cukup banget. Untuk stand-nya gue suka juga karena dia udah kuat banget, tapi sayangnya nggak gue pakai karena gue itu pakai VESA. Dan ada beberapa gimmick di sini yang ya ujung-ujung nggak gue pakai juga karena gue pertama wireless dan juga sebelum monitor gue pasti ada monitor lagi. Oke? Tapi kalau untuk Soul monitor buat kalian ini oke banget. Buat hybrid gamer ini juga oke banget karena kalau kalian mau beli PS5 nantinya, ini udah aman banget karena kalian bisa main di 2K dan 120 Hz. Oke? Main di Full HD 120 Hz atau 2K. I guess that's it yang bisa gue review dari monitor ViewSonic SG270Q ini. Seperti biasa, coba like, comment, share, follow Instagram kita di @lazymonday untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo U-nya 2 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.